menunjukkan ya, jumlah-jumlahnya. Tapi kita mau per kecamatan dan per desa misalnya. Nah, kecamatannya bisa kita tarik ke kolom, ke baris, sorry. Ada per kecamatan, di desanya. Jadi biarkan komputer yang mereka punya dalam satu sisi, karena datanya semua sudah ada. Misalnya kalian mau memisahkan lagi, misalnya ada sesuatu lagi yang mau memisahkan jadi kolom, kalian bisa memperoleh kolom ini. Tapi untuk sekarang tidak perlu, karena kolomnya sudah mewakili jumlah variabel yang tadi ditanyakan. Nah, ini kalian sudah bisa masukkan ke kecamatan, mau totalnya ada, mau masing-masing desa ada, ya. Total kehidupan juga ada. Ini total kehidupan. Jelas ya untuk pivot table ya. Nah, ini nanti pivot table-nya tidak saya ulang. Untuk yang kedua kalian bikin sendiri. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini kita harus melakukan overlay. Overlay artinya dia harus berpotongan nanti antara batas das sama batas desa. Karena apa? Karena kita mau hitung luas. Kalau hitung luas itu harus overlay. Nah, caranya gimana? Mirip sebenarnya dengan tadi, cuma bedanya kalau ini kita tidak cuma pakai query, tapi juga pakai bioprocessing namanya. Jadi proses data secara geospasial. Ini biarnya pilihan dasnya, saya mencontohkan dasnya tidak berubah ya, tidak berubah. Kemudian kita perlu melakukan penggabungan. Penggabungannya dilakukan dengan perintah dari vektor, kemudian bioprocessing itu, kemudian pilihnya yang union. Kalian mungkin bertanya, kenapa Pak kok union bukan intersect? Ya, ini saya perlu jelasin sedikit pakai gambar. Misalnya kita mau gabungkan dua bidang ini. Ya, ini misalnya batas dasnya, ini batas desanya, gitu kan? Kalau intersect, hasilnya akan seperti ini. Dasnya di sini, desa kelurahannya di sini. Karena potongannya adalah apa yang ada di sini dan ada di sini, tapi tidak di salah satu. Bisa dipahami ya? Ini ditambahkan ke sini, tapi yang tidak milik bersama dikeluarkan. Ya, itu kalau selesai. Kalau union, dia semua masuk. Ya, jadi ini dasnya di sini, das atau juga di sini, ini das saja. Jadi hasilnya masih ada yang tidak milik bersama. Kalau intersect itu hanya yang milik bersama saja yang jadi hasil. Nah, kenapa saya merintahkannya pakai union? Karena kalau kita ambil yang ini, nanti hasil akhirnya akan mengurangi luasan yang seharusnya. Karena harusnya kan dasnya tetap kan. Jadi harusnya dia tetap seperti ini. Ada das yang mungkin tidak ada kelurahannya, nggak apa-apa. Tapi batas dasnya harus tidak berubah. Karena kalau pakai yang ini, batas dasnya akan berubah. Akan berubah yang mana yang beririsan saja dengan desa kelurahan. Sementara bisa jadi ada data luasan dasnya itu yang memang tidak ada delimiasi batas desanya, bisa jadi. Kalau dia apalagi kalau berada di luar Kabupaten Pasir kan. Ini
Ini kode masuk. Nah makanya saya arahkannya pakai union. Nah kalau sudah di sini union, ini antara batas das dengan. Nah jangan lupa batas dasnya tadi kan kita pilih yang kuning kan. Jadi di sini jangan lupa dicetak juga yang selected features only-nya. Kalau enggak nanti dia akan memenuhi union dengan semua. Nah kemudian ini overlay-nya yang mana? Ini pakainya yang batas desa, yang semua ya ini boleh yang sini sama saja. Karena tadi sudah dipilih yang intersect. Jadi sebenarnya keduanya ini sama. Tapi saya pakai yang full saja. Nah kalau sudah kita pilih dan simpan. Nama misalnya versi 2 data data versi 2 kan? Oke, sudah selesai. Hasilnya kita lihat. Jadi saya putar waktu menetapkan yang ini. Ini harusnya dari batas. Oh ya, yang selected harusnya yang satu ini. Oh iya, betul, nggak salah. Karena union berarti dia belum memotong batas luar. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita memastikan hanya yang berada di das sembilan saja yang akan kita hitung luasnya. Nah ini tadi kan yang ini masih semua ya, karena dia kan tidak intersect tadi, makanya masih semua berarti. Nah cara misalkannya kita buka dulu tabelnya. Kita drop aja biar gimana. Nah sekarang tinggal kita cari kalau dia nama dasnya bukan kilo, berarti dia di luar das kilo kan? Hanya yang ada nama dasnya kilo saja yang berada di das kilo. Nah ini kita pilih saja. Kita edit saja. Jadi kita pilih pakai ini. Ini query juga. Secara kita select expression, nah kita pilih yang kolom yang berisi nama dasnya itu kosong. Ya, satunya kan below, satunya null. Null ini artinya nggak ada isinya. Nah kalau yang kita pilih yang null, maka dia akan pilih yang di luar. Dia harus pakai is. Nah, jadi kalau baca caranya kita tidak ada pakainya is. Atas nama das is null. Nah sekarang kita pilih kan yang di luar das sendiri ya. Karena tadi das sendiri kan yang kuning ini, ya. Nah ini tinggal kita buang. Sekarang ini batas das yang berada di dalam das pemilu. Sama ya. Nah, satu lagi, karena kita menghitung luas, ini kan tadi ada yang terpotong-potong kan,
perhatikan yang bagian ini, bagian sini, ya. Kalau luasan desa aslinya kan harusnya yang coklat ini semua kan, tapi yang masuk batas das itu hanya yang kuning. Sehingga kan luasnya harusnya ikutnya yang kuning. Jadi kalau kita tidak update lagi luasnya, dia akan menghitung luasan yang besarnya tadi sebelum dipotong. Sehingga di sini tampilnya dari si hasil union dan sudah dibersihkan tadi ini harus dihitung ulang luasnya. Caranya gimana? Ini masih ada kolom luas hektar. Ini ada dua kolom, ada luas HA, ada luas garis bawah HA. Kita ambil yang luas HA saja. Yang ada bentuknya ya. Ini kita update menggunakan yang namanya pure kalkulator. Hitung ulang hanya untuk semuanya ya. Kemudian kita update ke kolom yang luas hektar. Update-nya dengan apa? Ini ada biometri. Kemudian ada area, ada dua macam, ada yang pakai dolar, ada yang enggak. Karena ini yang pakai dolar. Ada yang enggak itu perhitungannya berbeda sedikit. Kemudian satuannya kan dalam kalau satuannya masih dalam geografis, harus kita pindahkan dulu ke meter ke UTM. Ini masih geografis semua ya. Ya, ini masih geografis ya. Jadi terpaksa harus kita pindahkan ke UTM dulu supaya bisa menghitung luas dengan tepat. Kita save dulu ininya. Kemudian kita pindahkan koordinatnya ke UTM. Pindahkan ke UTM selatan. Buat nama baru. Yang punya sudah kita. Oke, kita sekarang bekerja dengan yang ini. Kita edit lagi, kita hitung luasnya. Luas hektar, geometri, kemudian dolar area. Jangan lupa dibagi 10.000. Kenapa bagi 10.000 korban? Konversi ke hektar. Karena awalnya hanya meter. Ya, tinggal diketikkan, dia akan mengambil luasnya. Nanti yang dipakai yang luasnya bersih. Nah, ini kalau mau dihitung luasnya ya kita ekspor lagi jadi tabel seperti tadi. Oke, ini matikan. Kemudian data set. Nah, ini langsung kita buka di Excelnya. Nah, ini kan sudah otomatis
hanya yang daskan biru ya, maka nama dasnya ini kolomnya semua akan terisikan biru. Nah, tinggal kita hitung pakai potable seperti tadi. Kalau nama das sudah dimasukkan lagi, hanya perlu kecamatan dengan desa kelurahan dan luas. Luasnya untuk masing-masing area yang masuk di dalam das sendiri. Nah, saya juga ingin menyampaikan pasti ada yang di luar wilayah Kabupaten Pasir ya, makanya ini ada yang blank. Blanknya artinya berada di luar Kabupaten Pasir. Nah, oke, saya kira jelas ini programnya sudah saya lakukan. Ini sudah habis. Ketemu lagi minggu depan, pertemuan saya terakhir ya.